Ya, luar biasa. Ini perlawanan belum selesai di separuh masa ataupun babak pertama. Ini baru sampai ke menit 43 dan baru saja Johor Darul Ta'zim sudah mencetak 2 jaringan sehingga sekarang agregat adalah 3-0. Ini banyak momentum yang menarik ya di perlawanan ini, termasuk bagi saya penyokong dari Indonesia, di mana Jordi Amat mendapatkan starter selepas mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Oke, aku akan sedikit mengulas ya jalannya perlawanan ini. Menurut aku JDT sangat mendominasi ya dengan formasi 4-3-3. Farizal Merlias, Jordi Amat, Sahrul Sad, Corbin Ong, Matt Davis, Nazmi yang menggantikan posisi Leandro Velasquez, kemudian Jordi Amat, Feroz Baharudin. Kemudian Nakso Insa seperti biasa ditambah dengan Afik Fazail ya. Dan di kiri ada Ferrestier, kanan Arif Aiman, dan di depan adalah Beksen Da Silva. Oke, aku akan sedikit coba urutkan kronologi ataupun cerita di babak pertama. Ini menit ke-44 ada peluang dari Corbin Ong. Umpan Sahrul Sad berhasil di-intercept. Oke, kita lanjut ya. Awal-awal aku tengok nih Sabah langsung memberikan pressure ke Johor Darul Ta'zim ya. Langsung tidak membuat pemain-pemain JDT ini agar tak selasa atau biar tidak santai dalam melakukan positioning bola ya. Tetapi walaupun pressure diberikan oleh JDT tetap tenang, tidak terpancing dan tetap mencoba melakukan umpan-umpan pendek, build up dari belakang yang dikomandoi oleh Jordi Amat. Nah, terus menit ke awal-awal, menit ke-5, JDT mendapatkan sebuah kesempatan manis ya. Di situ Beksen mendapatkan kesempatan emas one on one dengan Damin Lim, sayang sekali tak masuk. Ini baru saja Arif Aiman menit ke-45, one on one dengan Damin Lim tak masuk ya. Sangat kecewa Arif Aiman. Dan Damin Lim ini memang sangat bagus ya penampilannya. Tadi di menit ke-5 Beksen Da Silva itu sudah one on one selepas memanfaatkan gerakan menipu Fernando Forestieri, memberikan hantaran kepada Beksen, tapi berhasil di save ataupun diselamatkan oleh Damin Lim ya. Penyelamatan yang sangat baik. Kemudian selepas itu ada umpan ada sepakan ataupun rembatan dari Forestier juga berhasil diamankan oleh Damin Lim ya. Penyelamatan yang kedua yang sangat baik dari Damin Lim. Dan kita tengok juga selepas itu Sabah mencoba melakukan memperlambat tempo agar tidak mengikuti ritme JDT dengan misalnya ada momentum ketika pelanggaran di delay dikit lah. Itu merupakan strategi gitu. Kadang juga kita tengok Beksen Da Silva mendapatkan double kawalan ya. Tak cuma satu yang mengawal Beksen Da Silva. Kemudian ada beberapa peluang juga dari Corbin Ong yang masih terlalu tinggi. Nah, yang membuat Sabah ini tak boleh memegang bola karena memang build up dari belakangnya itu, misalnya bola dari Damin ketika out ataupun sepakan gawang itu, karena memang pemain JDT melakukan pressure ke depan ya. Jadi sehingga Damin pun tak berani memberikan bola dari bawah, sehingga otomatis bola ditendang jauh dan itu agak sukar untuk dikena pemain Sabah ya. Bedanya JDT dengan Sabah adalah JDT ketika di pressure tetap berani melakukan umpan pendek-pendek karena memang secara kombinasi dan pergerakan sudah sangat cair dan sudah terbiasa ya. Kalau Sabah ketika di pressure, ketika itu lebih banyak melakukan umpan jauh dan terkadang juga umpan jauhnya tidak akurat ya, sehingga membuat bola kembali dikuasai oleh Johor Darul Ta'zim ya. Kemudian ada beberapa kali peluang dari Beksen juga masih melebar. Kemudian di menit 22 kerjasama yang sangat baik antara Matt Davis dan juga Arif Aiman, sayang sekali ya. Di situ kita tengok bagaimana pergerakan yang luar biasa dari Arif Aiman memanfaatkan visi bermain dari Matt Davis yang memberikan hantaran yang sangat baik. Sayang sekali memang gagal dieksekusi menjadi sebuah jaringan selepas diumpan oleh Arif Aiman. Ya, kemudian Arif Aiman memang sangat laju malam ini, memberikan terobosan-terobosan ya, menerobos gawang dari pertahanan dari Sabah, tetapi memang beberapa kali memang tak boleh dimanfaatkan dengan baik untuk player dari JDT ya. Ini baru saja peluit babak
separuh masa dengan skor 2-0 ya. Kita lanjut. Dan di sini aku juga cukup memberikan kredit kepada Jordi Amat yang memberikan ketenangan kepada JDT, walaupun memang tidak banyak gemburan, tapi ketika ada momentum gemburan itu intercept yang baik, umpan jauh yang bagus ya yang dimiliki oleh Jordi Amat, dan ketika ditekan juga cukup tenang. Jadi menurut aku tampil cukup baik ya di separuh masa. Nah, kemudian sampailah pada sebuah jaringan pertama yang dicetak oleh Beckson da Silva, dan di sini terlepas dari gol Beckson da Silva dan juga assist ataupun hantaran dari Corbin Ong, yang memulai ataupun build up dari belakang itu adalah Jordi Amat ya. Jordi Amat melihat posisi Corbin Ong yang kosong, kemudian Jordi Amat memberikan umpan jauh dan Corbin Ong berhasil mengontrol umpan tersebut, langsung memberikan hantaran kepada Beckson yang memang tak terkawal ya. Sayang sekali pemain-pemain Sabah, pemain belakang itu tidak melihat pergerakan coming from behind dari Beckson da Silva, sehingga Beckson da Silva langsung melakukan free header dan masuk. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Jordi Amat sudah coba dilakukan di awal-awal ya, tetapi memang umpannya sudah akurat tapi masih terperangkap offside ya. Jadi nilai positif dari Jordi Amat ini adalah umpan-umpannya sangat akurat dan umpan jauhnya pun seperti itu ya. Di jaringan pertama pun itu semua salah satunya dimulai oleh umpan jauh Jordi Amat ke Corbin Ong ya. Kemudian Corbin memberikan hantaran. Ini memang tidak banyak ya back tengah yang memiliki akurasi sangat baik, dan itu sangat dibutuhkan oleh klub-klub ketika memang lini tengahnya cukup mendapatkan kawal yang ketat. Umpan-umpan jauh menjadi alternatif, tapi sangat tidak berguna kalau umpannya itu tidak akurat. Nah itu ya positifnya ada Jordi Amat. Kemudian ya ada beberapa kali lah umpan-umpan Jordi Amat yang tidak hanya ke Corbin Ong, ke Matt Davis juga bagus ya ketika tengahnya menumpuk, melihat sisi pergerakan Matt Davis melakukan umpan jauh yang memang cukup akurat. Lebih banyak memang umpan dari Jordi Amat ini akurat ya. Nah kemudian menit 40 Forestieri cetak gol kedua untuk JDT. Ini selepas ya memanfaatkan hantaran dari Arif Aiman, dan di sini kredit untuk Afik Fazail ya. Afik Fazail melihat pergerakan dari Arif Aiman yang lari dari belakang, diberikan umpan melewati barisan pertahanan dari Sabah. Arif Aiman mengontrol bola. Sebenarnya mungkin Arif Aiman ingin melakukan rembatan, tetapi ketika melihat posisi Fernando Forestier di sini sudah lebih baik, akhirnya Arif Aiman menarik diri untuk tidak melakukan tembakan ya, dan Forestier melakukan sepakan dan masuk ke gawang Damien Lim 2-0. Di sini menunjukkan selain memang assist ataupun hantaran dari Arif Aiman, kita tahu di sini adalah keputusan yang baik dan bijak dari sosok Arif Aiman, walaupun secara usia player ini masih sangat muda, tetapi sudah baik ya dalam pengambilan keputusan 2-0. Nah, selepas itu Arif Aiman mendapatkan kesempatan yang sangat baik ketika sudah 1-on-1 di menit 45 ataupun 44. Ya, sayang sekali sepakannya masih bisa ditepis melalui kaki Damien Lim. Dan Damien Lim sendiri walaupun di separuh masa ini kemasukan 2 jaringan, banyak sekali save ataupun penyelamatan yang dilakukan player ini. Jadi menurut aku penampilan Damien Lim ini termasuk yang mendapatkan rating tinggi di separuh masa ini ya. Itu kurang lebih kronologi di babak pertama tuh separuh masa. Ada juga momen cut kuning yang ditujukan kepada Gerard ya. Lagi-lagi Gerard ini terjadi duel dengan Arif Aiman, dan banyak penyelamatan yang dilakukan oleh Sabah. Sedangkan pergerakan Sadil sendiri awal-awal memang mencoba ketika mendapatkan bola melakukan penetrasi dari sisinya Corbin Ong, tapi memang kurang berhasil karena memang jarang juga mendapatkan bola. Kemudian Sadil selepas menit 30-an juga mencoba dari tengah ya gitu, juga langsung berbenturan dengan Jordi Amat, juga kurang berhasil juga. Nah, kita nanti tunggu babak kedua seperti apa. Tapi overall memang JDT sangat mendominasi ya. Dan dengan keunggulan JDT 2-0 dengan agregat 3-0, mau nggak mau Sabah harus mencoba melakukan eksplosivitas di babak kedua ya. Itu aja untuk ulasan di separuh masa yang perlawanan yang menurut aku cukup menarik, karena dari perspektif orang Indonesia ini menarik karena JDT menurunkan Jordi Amat dan Sabah ada Sadil Ramdhani. Itu dulu, kita nanti lanjut untuk babak kedua seperti apa. Itu aja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.